Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan ini diberikan. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memandu kegiatan kita di sore hari ini, kegiatan pembukaan Digital Talent Scholarship 2020, kerjasama dengan Kementerian Kominfo dan Universitas Samratulangi, dengan susunan acara, yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kedua, doa pembukaan, yang ketiga, ucapan selamat datang oleh Ketua Tim Kerja, yang keempat, sambutan, yang pertama, oleh Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado, kami sebut dengan kasih, Ibu Kristiani Judita Esos, MA. Selanjutnya sambutan dari Ketua LPPM Unsrat, Bapak Profesor Dr. Insinyur Charles Kaunang MS, yang sekaligus nantinya akan membuka kegiatan kita, dan seremonial pembukaan, yang selanjutnya pengumuman, dan yang terakhir ucapan terima kasih. Kita masuk ke acara yang pertama. Di tempat masing-masing saya mengundang kita untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Disilakan untuk duduk kembali. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa pembukaan, yang akan dibawakan oleh Bapak Helbert Mapali Eskom, Master Engineering. Dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita memulaikan acara ini, mari kita satu dalam doa. Izinkan saya memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga sampai saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mengikuti acara pembukaan Digital Talent Scholarship 2020. Mohon kiranya agar Engkau boleh memimpin jalannya acara ini, sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik dan juga seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.
Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Ketua Tim Kerja Digital Talent Scholarship Universitas Samratulangi. Kami sambut dengan kasih Bapak Yoli Deo Rindengan, ST, MSc, MM. Oke, terima kasih Pak Renaldo. Peserta yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, mudah-mudahan kita sehat selalu. Dan di sore hari ini saya menyapa yang saya hormati Ibu Kristiani Yudita, MA, sebagai Kepala BPS DMP Kominfo Manado, Prof. Charles Kaunang sebagai Ketua LPPM Unsrat, para dosen pengajar DTS 2020, dan adik-adik peserta Fresh Graduate Akademi DTS tahun 2020. Saat ini kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena akhirnya program DTS atau Digital Talent Scholarship Kementerian Kominfo dapat terrealisasi. Yang sebenarnya penuh perjuangan untuk melanjutkan di masa-masa sulit seperti ini, di mana kita dalam kondisi wabah atau pandemi COVID-19, tetapi dengan perjuangan teman-teman Kementerian Kominfo, akhirnya program ini akan dimulai terrealisasi. Nah, untuk penyelenggara Universitas Samratulangi, kita saat ini akan menyelenggarakan 4 tema, ada Java, ada database design, kemudian CCNI, dan cloud computing. Dengan jumlah peserta yang lolos seleksi ada 132 orang. Nah, mudah-mudahan 132 orang ini register 132, lulus juga 132, dan mudah-mudahan juga dapat mengikuti ujian sertifikasi dari mitra global technology company seperti Cisco, Amazon, Red Hat, dan lain-lain. Kalau tahun kemarin itu dilaksanakan secara luring, tahun ini kita laksanakan secara daring. Mudah-mudahan juga tidak akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan, kualitas pelatihan, karena dosen, pengajar juga berkualitas. Tidak akan terhalangi dengan koneksi internet, mudah-mudahan lancar-lancar supaya proses pembelajaran akan berlangsung optimal. Akhirnya dari saya sebagai ketua pelaksana, kita bertekad supaya penyelenggaraan tahun ini lebih sukses dan tidak ada halangan yang signifikan sehingga dari 132 ini ada yang berkurang, tetapi 132 mendaftar, 132 juga yang lulus. Tetap semangat dan akhirnya selamat mengikuti acara pembukaan dan selamat mengikuti acara pelatihan nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sambutan. Yang pertama akan dibawakan oleh Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado. Dengan hormat kami sambut Ibu Kristiani Judita, SOS MA. Disilakan. Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, Ketua LPPM Universitas Samratulangi, Profesor Dr. Insinyur Charles L. Kaunang. Yang saya hormati juga tim kerja DTS FGA Unsrat 2020, Bapak Yauli, dan teman-teman semua, satu tim kerja. Yang saya hormati juga para instruktur pengajar FGA tahun 2020. Yang saya hormati jika ada utusan dari tim FGA Pusat, mungkin Pak Ian ada gabung bersama kita. Kalau tidak ada, mungkin yang mewakili. Dan yang saya
banggakan para adik-adik calon peserta Fresh Graduate Academy. Kalau nggak salah tadi disebut ada sebanyak 132 orang ya, Pak Yauli ya, yang ikut FGA. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan Digital Talent Scholarship khususnya FGA atau Fresh Graduate Academy ini berlatar belakang karena sejak tahun 2015 hingga tahun 2030 itu Indonesia sebenarnya mengalami krisis SDM digital ya. Ada sekitar 9 juta orang yang sebenarnya kita butuhkan selama 15 tahun ke depan. Nah, setiap tahunnya kita membutuhkan sekitar 650.000 digital talent ini. Nah, salah satunya bagaimana cara mengisi kekosongan kesenjangan SDM digital itu, yaitu dengan pemerintah melalui Kementerian Kominfo mengadakan atau memberikan beasiswa untuk anak-anak muda yang memang memiliki talenta digital yang perlu dibantu lewat pemberian beasiswa DTS ini. Nah, sebenarnya FGA bukan satu-satunya program DTS ya, karena ada juga PSGA yang khusus menyasar alumni SMK dan juga D3 dan D4 dan bekerja sama dengan kalau di Manado bekerja sama dengan Politeknik Negeri Manado. Kemudian ada juga program OA Online Academy yang sudah berjalan sekitar bulan Juni lalu, itu juga ribuan orang yang sudah mengikutinya. Dan ada juga RDA, Regional Development Academy. Ini dikhususkan untuk ASN, ya, pegawai negeri sipil. Dan tadi saya bersama Bapak Kabadan dan juga Kepala BPSDMP Medan dan Pokja RDA, kami melakukan sosialisasi di 112 kabupaten se-Indonesia yang prioritas ya, atau biasa disebut dengan 3T ya, wilayah 3T. Ini untuk agar supaya masyarakat atau ASN yang berdomisili di sana juga bisa mengikuti program DTS jalur RDA ya. Ya, itu semua program-program untuk mengisi kekosongan kebutuhan talenta digital sampai 2030. Nah, tujuan lain pemberian beasiswa ini, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan, selain untuk peningkatan keterampilan tentunya ya, daya saing SDM TI dan komunikasi, juga sebenarnya untuk mendukung visi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi digital yang terbesar pada tahun 2030. Nah, di samping itu, kalau kita melihat arahan dari Presiden Jokowi dalam perencanaan transformasi digital, ada 5 perencanaan transformasi digital. Salah satunya yaitu poin keempat adalah persiapan kebutuhan SDM talenta digital. Jadi kenapa DTS ini dilaksanakan? Nah, salah satunya adalah memang untuk mendukung pengembangan SDM di Indonesia, khususnya SDM digital, IT dan komunikasi. Nah, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan juga bahwa saya turut berbangga ya, karena memang seperti Pak Yauli katakan bahwa ini agak rumit melaksanakannya karena tiba-tiba harus beralih dari luring ke daring ya. Itu merupakan apa ya, memang membutuhkan ekstra tenaga dan hati yang kuat untuk bisa melaksanakannya. Kami juga di kementerian juga begitu, karena bukan ini satu-satunya kegiatan, begitu banyak, jadi kami juga sempat apatis gitu ya, sempat ini bisa nggak ya dilaksanakan, tapi puji Tuhan akhirnya juga bisa terlaksana ya, dengan peserta yang luar biasa. Banyak juga sebenarnya ya, dari 300, kalau Daniel melaporkan tadi dari 300-an yang mendaftar,
132 yang berhasil Hasil. lolos seleksi. Nah, dengan 4 skema yang tadi sudah disebutkan. Nah, adik-adik calon dari peserta FGA ini, ya pesan saya memang memang harus setia ya selama. Kalau FGA berapa hari Pak Yauli? 2 minggu ya? 32 hari kalau nggak salah. 32 hari ya. Lama Iya. ya. Sehari biasanya berapa jam itu? 2 JP. Ya, 2 JP ya. Tapi Ya, enggak terlalu tidak terlalu lama, tetapi durasi belajar tidak terlalu lama, tetapi itunya ya, waktunya itu yang panjang gitu. Nah, ini memang dibutuhkan kesetiaan dari adik-adik yang mengikutinya. Ya, mudah-mudahan bisa setia sampai akhir ya, sampai tetes darah penghabisan, karena memang seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa akan disertifikasi. Adik-adik ini tidak hanya belajar, tidak hanya berteori, tidak hanya berpraktik, tetapi juga di akhir dari kegiatan ini ada sertifikasi yang akan diujikan untuk adik-adik, dan itu sertifikasi itu tidak main-main karena dari lembaga-lembaga yang kredibel seperti Cisco, Amazon dan lain sebagainya. Dan ini menjadi modal utama buat adik-adik yang fresh graduate yang bisa dipakai untuk bersaing ya di dunia kerja nantinya. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih atas nama Kementerian Kominfo untuk tim kerja DTS FGA Unsrat yang sudah bekerja keras ya sampai paling tidak pembukaan ini boleh terlaksana ya. Masih banyak ada PR kita untuk bisa mengawali kegiatan ini sampai selesai, sampai adik-adik ini bisa ikut ujian. Saya rasa kita semua saling bahu-membahu untuk bisa mengikuti proses ini dengan baik. Akhir kata, sekali lagi saya berterima kasih untuk semua yang sudah boleh bekerja sama dengan Kementerian Kominfo. Juga terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendaftar. Semoga bisa mengikutinya dengan baik dan boleh tersertifikasi semua, ya, berkompeten semua hasilnya di ujung dari kegiatan ini. Demikian sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Selanjutnya kita ikuti sambutan oleh Ketua LPPM Universitas Samratulangi. Dengan hormat kami sambut Profesor Dr. Insinyur Charles L. Kaunang, MS. Baik, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kristiani Yudita Esos MA, Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado. Yang saya hormati Ketua Tim Kerja Ner Yauli, DY Yurunengan STMM MSC, beserta tim kerjanya. Yang saya hormati para instruktur dan para peserta FGA. Tentunya pertama-tama orang mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat campur tangannya pada sore hari ini sampai kalian selesai orang dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita ketahui bahwa kemajuan dunia yang begitu pesat di era revolusi industri 4.0 saat ini dikatalisasi oleh perkembangan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan kata lain, sebuah negara yang tidak mampu memacu tingkat literasi TIK serta menyediakan tenaga kerja TIK terampil yang siap pakai dari antara penduduknya akan ketinggalan, bahkan terjajah dari sisi teknologi.
Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbesar dan lagi sebagai sebuah bangsa yang sementara menikmati bonus demografi haruslah menseriusi masalah ini. Sebab jika tidak demikian, maka dalam era masyarakat ekonomi ASEAN, sekarang ini pangsa kerja TIK dalam negeri berpotensi dibanjiri oleh tenaga terampil dari negara-negara tetangga. Sejak tahun 2019, Kementerian Kominfo telah menjalin kerjasama dengan Universitas Samratulangi dalam melaksanakan program-program ini. Dan pelaksanaan kegiatan FGA di Unsrat berkomitmen dan untuk mendukung semua program-program pemerintah, terlebih dalam peningkatan mutu tenaga terampil di bidang TIK di Sulawesi Utara secara umum. Dan kita ketahui, pada tahun ini juga kita bersyukur program studi teknik informatika STI yang merupakan home base dari para dosen yang akan menjadi trainer telah berhasil meraih akreditasi A. Raihan ini menunjukkan kualitas dari para pendidik yang semakin meningkat. Oleh sebab itu, dibarengi dengan akreditasi A ini dan keberhasilan pelaksanaan DTS pada tahun 2019, maka kami meyakini Unsrat sanggup menyelenggarakan DTS FGA tahun 2020 jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Kominfo, kemudian kepada Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado, Ibu Kristiani Yudita Esos MA, pada panitia pelaksana dengan Ketua Bapak Yoli DY Rindingan STM MSC, para pelatih, instruktur, dan semua peserta FGA. Semoga pelatihan FGA pada tahun ini akan berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Dengan mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, secara resmi pelatihan ini saya buka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Punya aturan yang betul, punya infrastruktur yang baik, punya penataan frekuensi yang bagus, tapi bila tidak tersedia sumber daya manusia yang memadai, tidak tersedia talent digital yang memadai, percuma dan sirnalah semua usaha besar kita sebagai bangsa. Hari ini adalah penghujung 2019. Ada tawa, suka, duka, dan canda. Kita sebagai keluarga Kementerian Kominfo yang senantiasa siap bekerja sama, bahu-membahu untuk melangkah lebih baik di masa depan. Saya memandang DTS bukan semata program Kementerian Kominfo. DTS adalah sebuah ekosistem triple helix, di mana dunia akademik, mitra-mitra swasta, pemerintah bersinergi di dalam satu harmoni dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan talenta digital Indonesia yang unggul. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 2019. Selamat tinggal DTS 2019. Selamat datang DTS 2020. Akhirnya,
dengan mengucapkan puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan penandatanganan MOU dan PKS program Fresh Graduate Academy dan Vocational School Graduate Academy Digital Talent Scholarship tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Digital Talent Scholarship 2020. Terima kasih. Dengan demikian, kegiatan Digital Talent Scholarship Universitas Samratulangi telah resmi dibuka. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, untuk pengumuman secara teknis, kami dari panitia ingin mengambil foto bersama. Untuk itu, bagi seluruh peserta yang belum mengaktifkan video, agar bisa bekerja sama untuk mengaktifkan videonya, karena panitia akan mengambil gambar bersama. Terima kasih. Nanti akan dipandu oleh Pak Helbert. Nanti dihitung mungkin untuk layer 1. Ada 3 kalau nggak salah ini. Jangan tegang-tegang ya, smile. Smile seperti Ibu Ita. Silakan Pak Helbert, diambil gambarnya. Semua sudah standby dengan senyum masing-masing nih. Dihitung. Ya, saya bantu untuk ambil share screen. Untuk layer yang pertama, 1, 2, 3. Untuk screen yang kedua, senyum kedua. 1, 2, 3. Mantap. Last screen. Belum, lihat. Masih yang ketiga, ada 5 layer, 5 screen. Oke. Next. Yang ketiga, 1, 2, 3. Berpindah yang keempat. 1, 2, 3. Screen yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, sudah dikembalikan ke bawah acara. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Sekretaris Tim Kerja untuk menyampaikan beberapa pengumuman teknis terkait dengan pelaksanaan Digital Talent Scholarship Universitas Samratulangi. Dipersilakan untuk Bapak Daniel untuk membawakan pengumuman. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Renald. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Charles L. Taunang, MS, selaku Ketua LPPM Universitas Samratulangi. Yang saya hormati Ibu Kristiani Judita SOSMA, selaku Ketua BPSDMP Kominfo Manado. Seluruh tim kerja, para pengajar, dan terutama adik-adik peserta yang sangat saya kasihi dan saya cintai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, saya selaku Sekretaris Tim Kerja menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atas kepercayaannya kepada kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini.
Kami berharap, seperti di tahun-tahun sebelumnya, Universitas Samratulangi mampu menorehkan sebuah prestasi gemilang dalam pelaksanaan Fresh Graduate Academy. Di tahun yang lalu, hampir 300 peserta boleh berhasil lolos sampai di akhir pelatihan. Dari 305 peserta tersebut merupakan capaian yang luar biasa sebab hampir mencapai 90% dari peserta ternyata bisa bertahan ikut pelatihan secara offline. Tahun ini kita punya tantangan yang baru. Saya harap kita semua, baik sebagai peserta, panitia, tim kerja, ataupun sebagai para pengajar, tetap bisa menemukan hal-hal baru dalam pelatihan ini. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di sini akan mampu dari awal hingga akhir pelatihan mengakhiri dengan baik, dan bahkan setelah itu saya terus bermimpi bahwa adik-adik sekalian bisa menjadi talent-talent digital yang akan membawa kebesaran bagi bangsa Indonesia. Agar supaya kita akan terus melihat generasi-generasi muda Indonesia di pasar tenaga terampil teknologi informasi Indonesia. Saya ucapkan terima kasih untuk Prof. Charles yang sudah berkenan menghadiri kegiatan ini dan membuka secara resmi kegiatan Fresh Graduate Academy Digital Talent Scholarship tahun 2020 di Universitas Samratulangi. Demikian ucapan terima kasih saya, dan akan saya langsung sambung atau lanjutkan dengan pengumuman-pengumuman, yaitu yang pertama, untuk kelas, pembagian kelas sudah ada, ya. Jadi kami sudah membagi kelas adik-adik ke dalam kelas-kelas sesuai dengan tema, dan akan di-share atau akan dibagikan pembagian tersebut melalui chat yang ada. Jadi silakan melihat conference chat kita. Kemudian jadwal pertemuan perdana itu akan mulai diadakan besok hari sebagaimana yang tertera di layar, juga dengan link atau tautan untuk platform digital yang akan digunakan dari tiap kelas. Di sini bisa Anda lihat. Dan kemudian kami juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini kita akan menggunakan grup-grup WhatsApp untuk memudahkan koordinasi antara peserta dengan trainer. Demikian ucapan terima kasih dan sambutan dari saya. Sekali lagi, selamat bagi para peserta yang sudah boleh lolos, terutama juga untuk mereka ternyata ada banyak sekali peminat dari luar daerah. Kemarin ada yang menghubungi saya, katanya dari Yogyakarta. Juga kemarin di sesi orientasi ada yang dari Sulawesi Tengah, bahkan dari Sulawesi Selatan. Selamat datang di Universitas Samratulangi Manado, meskipun hanya secara daring. Semoga apabila ada kesempatan di waktu yang akan datang bisa berkunjung di Universitas Samratulangi. Selamat mengikuti pelatihan ini, semoga berhasil. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami membuka sesi tanya bagi para peserta yang ingin bertanya berkaitan dengan pelaksanaan Digital Talent Scholarship. Untuk dapat menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya, dipersilakan. Jadi dipersilakan bagi para peserta yang ingin bertanya mungkin tentang teknis pelaksanaan, karena sebagian peserta ada yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, mungkin bisa bertanya kepada panitia. Jikalau ada pertanyaan bisa melalui Zoom, juga forum WhatsApp yang ada dengan menggunakan fitur raise hand untuk Zoom sekarang ini.
Apabila belum ada yang bertanya, saya ingin menyampaikan bahwa pembagian kelas dapat Anda lihat di chat yang ada. Kemudian di situ juga ada alamat email. Nah, silakan Anda nanti login dengan alamat email tersebut, kemudian mengganti password, ya, password defaultnya sebagaimana disampaikan pada orientasi kemarin. Silakan apabila ada yang bertanya, nanti dipandu oleh pembawa acara kita. Mungkin ada yang bertanya, apakah dapat mengganti pulsa apa enggak? Itu gimana Pak Daniel? Ya. Ada yang mau bertanya? Jadi kalau terkait pengganti pulsa, ada. Nanti sesuai dengan panduan peserta yang sudah diberikan kepada Anda, di sana ada tata tertibnya, ada pedoman-pedoman yang harus dipatuhi. Silakan, saya melihat ada yang raise hand tadi. Oh, belum ada. Baik, saya juga menyampaikan jawaban atas pertanyaan kemarin di orientasi. Jadi, untuk rekaman, seperti yang sudah sempat saya katakan kemarin, karena mengandung konten-konten yang merupakan hak intelektual dari vendor, dari mitra-mitra sertifikasi, jadi mohon maaf, rekaman itu tidak bisa di-share ke peserta, hanya akan digunakan sebagai administrasi untuk bukti bahwa telah dilaksanakan tatap muka. Jadi kami mohon maaf, karena setelah berkonsultasi dengan PIC dari pusat, rekaman pelatihan itu tidak dapat dibagikan, mengingat materi-materi yang di dalam itu merupakan kekayaan intelektual dari vendor. Kemudian pertanyaan kemarin juga tentang form komitmen. Jadi form komitmen itu menggunakan Metrai, ya. Kemudian ditandatangani dan di-scan. Selanjutnya diunggah di dashboard yang Anda miliki. Jadi di dashboard peserta. Demikian, apabila masih ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah, kalau sesi-sesi pembukaan begini, direkam, di-share, nggak apa-apa. Karena nggak ada hal-hal yang merupakan kekayaan intelektual dari vendor. Jadi ini kita hanya seremonial pembukaan saja. Baik, apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke, disilakan untuk peserta Audi Palapa, boleh open mic untuk bertanya. Dipersilakan untuk peserta Audi Elsaidi Palapa. Sudah raise hand, disilakan untuk bertanya. Ya, Audi, silakan bertanya. Audi, mungkin di-unmute dulu. Peserta atas nama Audi Elsaidi Palapa, silakan apabila ada pertanyaan. Tapi mungkin di-unmute dulu mic-nya. Kalau host nggak bisa unmute, Tomnya. Oh, maaf. Tadi kayaknya belum di ini ya. Sorry. Ya, Audi, silakan. Bisa coba unmute sekarang. Terima kasih, Ner, untuk kesempatan. Ya. Cuma mau sekedar memastikan, Ner, apakah dokumen yang harus diunggah hanya 2 itu, Ner, atau ada lain? Mungkin ada yang ketinggalan atau apa? Cuma untuk memastikan saja, Ner. Terima kasih, Ner. Baik. Kemarin itu kan ada 2 form ya. Satu form komitmen. Yang satu itu form pertanggungjawaban ya. Itu tanda telah selesai pelatihan kan. Nanti ketika di dashboard, Anda lihat lagi apa yang harus diupload. Apakah dia sudah form komitmen? Karena setahu kami bahwa form yang satu itu untuk setelah pelatihan seperti itu. Jadi nanti tolong dilihat saja di dashboardnya. Ya. Karena dia kan ada dia akan ada keterangan di situ file apa yang harus diunggah. Ya. Kalau di awal yang harus diunggah itu jelas pernyataan Anda untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir sesuai peraturan yang berlaku. Demikian.
Baik, disilakan untuk peserta yang lain, jika lo ingin bertanya mengenai pelaksanaan digital talent atau mungkin tentang kegiatan atau materi akan dijelaskan seperti apa, bisa menggunakan fitur raise hand. Sebisanya kami akan menjawab pertanyaan dari peserta, disilakan. Mungkin peserta dari luar daerah juga. Silakan, ada kemarin itu yang kontak saya ada Ignatius Beni Saputro. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Baik, Pak. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Ya, bisa. Baik, maaf saya tidak menggunakan fitur raise hand karena kebetulan di Zoom saya belum ada. Saya mau bertanya, Pak, kira-kira nanti untuk teknis pelatihannya seperti apa ya, Pak? Mungkin dalam 1 minggu itu ada berapa kali, lalu untuk jamnya sendiri itu seperti apa? Gitu. Terima kasih, Pak. Langsung saja saya jawab ya. Oke, Pak. Untuk pelatihan nanti akan dilaksanakan harian, ya. Dan jamnya akan diumumkan jadi untuk pertemuan pertama sudah diumumkan tadi. Untuk pelatihan sendiri akan dilaksanakan harian, ya. Dan sudah ada grup WA yang dibuat. Jadi pelatihannya itu sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kami bisa mengadakan sampai dengan 2 kali live session dalam 1 hari, di mana 1 live session itu terdiri dari 2 jam pelajaran, dan 1 jam pelajaran itu sendiri terdiri dari 45 menit. Seperti itu. Karena kita kurang lebih ada 35 kali 35 materi yang harus dipenuhi. Seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Ignatius Beni Saputro dari Yogyakarta, ya. Betul, Pak. Ya, dari universitas apa? Lulusan universitas apa? Saya dari Universitas Atmajaya, Jogja. Oke. Dari Atmajaya. Ya. Oke, terima kasih. Apa ada lagi yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan membagi Anda sesuai dengan kelas-kelas yang ada. Jadi ada 4 tema. Jadi saya akan bagi per tema ya. Supaya kalau ada yang mau bercakap-cakap dengan dengan mentornya atau dengan trainernya, itu bisa bercakap-cakap, bertanya lebih jauh. Mohon sabar menunggu ya. Dan harap yang peserta untuk bisa menggunakan format nama yang berlaku, karena ini akan digunakan sebagai patokan ketika breakout room dilakukan.